Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Arif Pratama dari kelas dari kelas TISD yang akan mengajarikan materi hari ini dari Python, yaitu variabel, tipe data, casting, dan operator. Mungkin beberapa kalian semua mungkin ada yang sudah paham dan ada yang belum tentang bagaimana variabel berjalan di Python. Mungkin yang bisa kalian lihat di sini, yang udah saya siapin di codingan saya di depan. Nama Budi, umur 20 tahun, tinggi 175,5. Yang di atas adalah tipe data string, yang di bawahnya yang umur 20 adalah tipe data integer, yang ketiga adalah tipe data float. Kalau saya jalanin sekarang itu nggak bakal ada sintaksnya, karena belum saya minta perintah cetaknya, yaitu print. Mungkin kawan-kawan bisa mencoba. Sini saya mau mencetak umur. Kalau saya jalankan, ini bakal keluar 20. Oke, saya jelaskan apa itu variabel. Variabel adalah sebuah wadah penyimpanan data. Mungkin yang kita tahu sebagaimana di dunia asli, wadah banyak dalam bentuknya. Mungkin bisa dalam bentuk tas atau dalam bentuk mangkok yang bisa menyimpan berbagai bentuk atau jenis rupa sebagainya. Bisa juga kita lakukan print tinggi, yang bakal keluar adalah 175,5. Mungkin dari sini, mungkin ini yang paling mudah ya, karena variabel yang penting angka, nama tipe-tipe data yang semisalnya gitu. Yang paling sering itu variabel string sama integer. Kalau string itu adalah sebuah kalimat atau kata, integer itu udah pasti angka. Itu yang paling umum dipelajari setiap orang. Ya, contohnya nih yang ada di layar kita ada harga sama dengan 1000. Kita minta perintahkan jalankan harga awal dengan sintaks ngeluarin kata harga 1000. Dan yang kedua adalah harga 2000. Kita minta sintaks printkan langsung dengan harga kata-kata sekarang, print harga. Yang bakal keluar yang di sintaks pertama ini bakal yang di atas karena udah terjalankan di sintaks pertama. Kalau print yang kedua, dia bakal terjalankan yang sintaks kedua karena gak bakal terganggu dengan yang sintaks pertama karena udah terjalankan di print yang pertama. Oke, kita jalanin. Harga awal sekarang adalah 1000 dan yang kedua adalah harga sekarang adalah 2000. Dan mungkin ini bisa dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Lanjut yang kedua, apa syarat variabel? Yaitu tidak ada underscore setiap awal kalimat atau kata, atau setiap membuat satu variabel tidak ada tanda underscore di awalnya. Terus setiap nama variabel itu tidak boleh angka di awalnya, tidak ada nama variabel angka. Terus kedua, tidak ada nama yang sama dengan atau sensitif gitu. Yang ketiga adalah contoh nih, salah pencarian nama variabel. Dia udah bikin angka dulu baru nama, atau bikin nama adalah ada nama selengkapnya pakai tanda min. Ini aslinya adalah kalau di kita mungkin tanda penghubung ya. Kalau di tanda sintaks kode coding ini adalah min, pengurangan. Itu ring ke sistem operasi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tipe data dasar. Materi kedua, tipe data, yaitu jenis data yang disimpan.
tipe data dasar yang udah saya sebutin tadi di awal kan, string, integer, float, boolean, 4 aja. Kalau yang bawah ini list sama declare ini jarang digunain ya untuk pembahasan. String, kalau kita ketik string doang itu mungkin jelas ya di sama Python. Sekarang tipe data dasar ini adalah bagaimana kita mentipe datakan berdasarkan singkatan gitu. String bisa disingkat str. Ini biasanya untuk penggunaan cetak kata ya kan, teks, sebuah teks hello world gitu, atau teks assalamualaikum. Integer ini biasanya untuk bilangan bulat gitu, suatu bilangan yang disingkat jadi int. Ketiga yaitu float. Float ini biasanya untuk bilangan desimal. Kalau di kita desimal kan koma ya kan, kalau di sini desimalnya titik. Bedain ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Tipe data yang ada di layar saya ini adalah tipe datanya udah saya buat 3. Yang pertama adalah string, udah pasti kan, tipe data string. Yang kedua adalah tipe data float. Yang ketiga adalah tipe data boolean. Oh ya, boolean itu adalah dua tipe data, sebuah kumpulan tipe data yang berdasarkan true dan false. Kalau nggak true ya false gitu. Di atas adalah hello world, yang kedua ada 3,14, yang C adalah true. Kalau saya mulai akan terjadi kelas ini yang saya pengen tipe data, yang ini variabel, yang di atas 3 ini adalah variabel, yang print ini adalah tipe datanya. Ini tipe data di dalam variabel dan ini adalah sintaks kelasnya. Fungsi dari tanda kurung. Mungkin ada beberapa kan nih, bang, kenapa kok ada tanda kurung ya gitu kan? Kenapa pakai tanda kurung? Karena ini sebuah untuk menyatakan, untuk mengecek dia itu tipe data. Jadi kalau gak ada tanda kurung itu bisa jadinya larinya ke suatu kalimat atau kata, bisa dikatakan string. Oke, lanjut ke casting. Casting adalah konversi tipe data. Casting itu adalah mengubah tipe data. Yang saya jelaskan sebelumnya itu yaitu singkatan dari tadi yang sebelumnya, kayak integer, string, float, boolean. Tiap tipe data itu punya singkatan masing-masing. Tipe data dasarnya yang ada di layar saya nih, kayak mau input di atas umur, input sama dengan 1. Yang cetak 5-nya umur integer, untuk mencetak input integer yang di atas yang saya sudah cetak 1. Tahun lahir sama dengan yang sekarang 2025 kurang umur integer yang di atas yang saya minta di atas. Print tahun lahir, ini kata-kata tambahan untuk menambahkan tahun lahir. Dari tahun lahir ini adalah yang sama dengan 2025 kurang umur integer yang saya minta di atas. Kalau saya cetak, anggap aja sini 5 gitu kan, saya cetak tahun lahir 2020, karena 2025 kurang yang di atas yang diminta ini input di atas sama dengan 2020. Oke, lanjut ke bagian terakhir, yaitu operator. Operator secara singkat bisa diartikan itu adalah simbol data. Ini biasanya penggunaan untuk dalam kalkulator atau penghitungan, pembagian, atau persen-persenan dalam suatu bilangan. Tipe data dari jenis operator itu ada aritmatika,
yang biasa sering dipakai kan tambah, kurang, kali. Tanda bintang ini kali ya, dibagi, persen, ini kuadrat. Satu ada perbandingan juga, sama dengan perkalian besar kecil, besar sama dengan, besar kecil sama dengan, dan ada satu lagi logika, yaitu and or don't. Yang bisa kalian lihat nih di layar saya sekarang, udah saya buat tipe data dari operator. Yang di atas adalah ada dua variabel ya kan, A sama dengan 15, B sama dengan 4. Di sini saya mengeksekusi ada 3 bagian, yaitu perjumlahan, print perjumlahan A tambah B. Yang kedua, print pembagian A plus B. Dan yang keenam adalah sisa bagi. 11-12 kayak di eksekusi yang kedua ini. Biasanya kalau yang ini lebih ke desimal dan pembagiannya. Jadi bisa kita lihat hasilnya. Penjumlahan adalah sama dengan 19, betul. Dan yang kedua pembagian 3,75, dan yang terakhir adalah sisa bagi dari 15 bagi 4 adalah 3. Operasi khusus dalam segi pembentukan, mungkin kalian ingin tahu kan satu simbol data gitu kan, ini untuk desimal dan ini untuk pembagian bulat. Kalau ini untuk jelaskan untuk pembagian bulat, karena pembagiannya langsung, kalau nggak bulat dia nggak bakal tercetak, dia nggak bakal keluar hasilnya. Kalau persen ini udah jelas untuk pembagian yang berdesimal. Kalau bintang yang dua ini adalah untuk perpangkatan. Makin banyak bintangnya, makin banyak kuadratnya, berkuadrat dia. Ringkasan dari materi saya ini yang saya buat adalah, pertama variabel, yaitu variabel suatu wadah untuk menyimpan suatu data yang saya buat di atas itu. Gak ada yang saya awali dengan suatu angka, dan itu nggak bakal bisa tercetak. Dan yang kedua adalah tipe data, string, integer, float, boolean. Yang ketiga adalah casting, tipe data dasar, itu singkatan dari yang saya sebutin tadi sebelumnya. Dan yang keempat adalah operator. Operator adalah sebuah simbol atau sintaks untuk menyatakan bilangan, operasi bilangan yang sering terjadi di kalkulator atau untuk berkaitan dengan suatu angka bilangan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Ikuti Sosial Festival Everyday, melakukan Festival Everyday, melakukan eksperimen with Squad. Eksekusi itu sebuah with Squad, don't afraid to error, jangan takut dalam error. Error bukan awal dari kesalahan. Accept the confusion, bertanya jika kalau tidak tahu. Terima kasih, happy ending. Dari saya, Michael Hari pertama, mungkin nggak panjang atau tidak memenuhi pembagian dari 15 menit, karena yang saya jelasin ini singkat nih. Mungkin bisa dimaklumin. Kalau mau dijelasin sama teman-teman bisa minta bertanya ke saya langsung, atau minta chat saya atau apa yang lainnya kan. Sekian saya dari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.